Kebayang nggak sih, gimana caranya ngenalin ide-ide baru ke masyarakat yang tradisinya udah super kuno dan kuat banget? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah seorang wali dari abad ke-15 di Jawa. Jawabannya bukan pakai pedang, tapi pakai lagu. Oke, kita langsung aja lompat ke satu cerita yang benar-benar jadi titik baliknya. Cerita tentang sebuah pertemuan yang mengubah seorang perampok jadi seorang wali. Coba deh bayangin, di tengah hutan Jawa yang lebat banget, ada seorang pengelana jalan sendirian. Suasananya sepi, sunyi, tapi justru disitulah ceritanya dimulai. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Ada yang menghadang. Dan ini bukan orang sembarangan loh. Dia adalah Branda Lokajaya, seorang perampok legendaris. Tapi, dia punya prinsip yang unik. Dia merampok orang kaya cuma buat dikasih ke orang miskin. Nah, mata si Branda Lokajaya ini langsung tertuju ke satu benda, tongkat si pengelana. Dia yakin banget itu tongkat emas murni. Langsung aja, dia minta tongkat itu diserahin. Tapi, si pengelana ini nggak ngelawan pakai kekerasan, sama sekali nggak. Malah dia ngasih satu pelajaran yang langsung jelep kena ke hati si perampok. Dia bilang, memberikan barang curian itu ibarat nyuci kain kotor pakai air kencing. Niatnya sih mungkin baik ya, tapi caranya salah total. Kata-kata simple itu, wah langsung bikin dunianya Branda Lokajaya jungkir balik. Kayak ditampar sama kebenaran gitu. Saat itu juga dia langsung taubat dan mohon buat jadi muridnya. Dan disinilah plot twistnya. Pengelana bijak itu, dia adalah Sunan Bonang. Dan si perampok yang baru aja insaf, Branda Lokajaya, nantinya bakal kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Luar biasa kan? Satu pertemuan yang melahirkan wali dari seorang wali. Jadi sebenarnya siapa sih sosok di balik semua kebijaksanaan ini? Yuk kita kenalan lebih jauh sama Sunan Bonang, sang wali dari Tuban. Oke, sebelum lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita tahu. Wali Songo. Gampangnya, ini adalah sebutan buat 9 wali yang dihormati banget, yang dianggap punya jasa besar menyebarkan Islam di Jawa. Nah, Sunan Bonang ini salah satu tokoh kuncinya di antara mereka. Nah, ini dia biodata singkatnya, nama aslinya itu Raden Magdum Ibrahim, lahirnya sekitar tahun 1465, dan ayahnya ternyata Sunan Ampel yang juga salah satu wali Songo. Jadi emang warisan spiritualnya kuat banget ya. Pusat dakwahnya ada di Tuban, Jawa Timur, dan beliau diperkirakan wafat sekitar tahun 1525. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren menurut saya. Bukan cuma soal apa yang diajarkan, tapi gimana cara ngajarnya. Ini nih yang namanya revolusi budaya. Coba pikirin deh, kalau kamu mau ngenalin ide baru ke masyarakat yang tradisinya udah mendarah daging ribuan tahun, gimana caranya? Apa ia harus dipaksa? Nah, disinilah jeniusnya Sunan Bonang kelihatan. Daripada pakai cara dakwah dengan dekrit yang kaku, yang seringnya malah bikin orang berontak, beliau milih dakwah dengan budaya. Jadi, metodenya itu nyantai, artistik, dan nyambung sama tradisi lokal. Terus, alat tempurnya apa aja? Ya, ini dia. Beliau pakai media yang emang udah disukai masyarakat. Lewat gamelan, beliau nambahin instrumen bonang. Nah, dari sinilah namanya berasal. Beliau juga bikin lagu-lagu spiritual atau tembang yang ngena banget, kayak Tombo Ati. Belum lagi lewat wayang yang ceritanya diubah, dan juga karya sastra puitis yang disebut suluk. Semuanya buat nanemin nilai-nilai Islam secara alus, tanpa maksa. Cara dakwah yang sekeren ini jelas ninggalin jejak dong. Yuk, kita lihat peninggalan-peninggalan fisiknya yang masih bisa kita temuin sampai sekarang. Warisan dalam bentuk kayu dan juga kata-kata. Pengaruhnya bisa kita lihat langsung di Masjid Agung Tuban. Walaupun udah direnovasi berkali-kali, pondasi awalnya itu diletakkan di abad ke-15, di era dakwah Sunan Bonang. Jadi pusat kegiatan spiritual masyarakat di sana. Terus ada ini, sebuah mahakarya. Ukiran kayu jati yang detail banget. Namanya Kalpataru. Konon, ini asli dari zaman beliau. Saking rapuhnya, sekarang benda ini disimpan baik-baik di Museum Kambang Putih. Saking rapuhnya, sampai-sampai staf museum Gilang Winarno Putra bilang kalau dipegang sedikit saja sudah terlepas. Kebayang kan betapa berharganya setiap serpihan sejarah yang masih ada ini? Nah, warisan pemikirannya yang paling terkenal itu tertuang dalam Serat Bonang. Ini semacam naskah kuno yang isinya ajaran-ajaran tasawuf beliau. Yang bikin menarik, naskah ini ditemuin tahun 1597 dan setelah perjalanan panjang, sekarang disimpannya malah di Universitas Leiden, di Belanda.
Tapi tunggu dulu. Kayak cerita sejarah pada umumnya, kisahnya nggak berhenti di situ aja. Di balik sosoknya yang begitu dihormati, ternyata ada beberapa misteri dan perdebatan yang sampai sekarang pun belum kelar. Kontroversi pertama, soal karyanya yang paling terkenal. Di tahun 1969, ada seorang sarjana, G.W.J. Drues, yang berpendapat kalau Serat Bonang itu kemungkinan besar bukan tulisan Sunan Bonang sendiri. Wah, ini klaim yang langsung bikin heboh para sejarawan dong. Kalau tulisan beliau aja masih jadi perdebatan, ada pertanyaan yang lebih fundamental lagi nih. Sebenarnya, Sunan Bonang itu dimakamkan di mana sih? Ini nunjukin betapa luasnya pengaruh beliau. Sampai-sampai ada setidaknya 4 lokasi yang ngeklaim jadi makamnya. Ada Tuban, yang paling populer dan diakui resmi. Terus ada Pulau Bawean, tempat beliau konon wafat. Ada juga Lasem dan Madura yang jejak dakwahnya kuat banget. Ini bukti saking dicintainya beliau, banyak daerah yang rasa memiliki beliau. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Apa sih sebenarnya warisan sejati itu? Apakah soal fakta-fakta yang pasti, yang 100% benar, atau justru soal kisah-kisah inspiratif yang terus hidup, yang terus ngasih semangat ke generasi-generasi berikutnya, meskipun diselimuti banyak misteri?